Hai, berjumpa lagi dengan saya Hesti. Apa kabar teman-teman? Di hari ini saya ingin berbagi tentang digital marketing bagi pemula. Hai, berjumpa lagi dengan saya Hesti. Apa kabar teman-teman? Di hari ini saya ingin berbagi tentang digital marketing bagi pemula. Ini baik sekali buat Anda yang mungkin baru sudah memiliki produk dan baru memasarkan ke dunia digital. Karena tidak bisa dipungkiri kan bahwa promosi melalui digital itu saat ini memang sedang tren dan memang kita harus mengikuti. Teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat, mulai dari cara membuat web, kemudian apa itu digital marketing, cara membuat web, terus kemudian bagaimana teknik Canva gitu ya, bikin flyernya, bikin hal-hal yang bahan-bahan untuk promosinya. Nah, saya bersama dengan rekan saya, Bapak Rifai, itu akan sudah melakukan pembelajaran. Pembelajaran ini ada 4 sesi dan hari ini adalah sesi yang pertama. Jadi saya berharap teman-teman mengikuti setiap sesinya dan saya berharap teman-teman setelah selesai dari sesi digital marketing bagi pemula ini bisa menjadi lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang, lebih nyaman bisnisnya, dan juga lebih berkah. Selamat mengikuti dan salam sukses. Oke, jadi kenapa kita menggunakan digital marketing? Ya, jadi awalnya kita menggunakan yang namanya iklan radio ya. Zaman dulu kita pakai radio, ada Pro FM, Smart FM dan lain-lain ya. Sekarang ada Jack FM dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya televisi, ada yang namanya newspaper, surat kabar, dan ada yang namanya billboard. Dan ada yang namanya campaign ya, biasanya di pinggir jalan atau ini kita pakai suara, menggunakan suara, dan sekarang berubah menggunakan online advertising. Jadi digital marketing sebenarnya adalah bagaimana advertising yang offline yang biasa kita lakukan, kita rubah menjadi online advertising. Nah, jadi 67% user yang melihat iklan offline keseluruhan melakukan pencarian di internet. Jadi sekarang ini yang menjadi tolak konsumen untuk melihat suatu produk biasanya gimana, Bapak Ibu? Biasanya langsung lihat di Google ya. Apapun itu, jadi diketik, Bapak Ibu ketikkan apapun di dalam Google, dia akan keluar. Apapun yang Bapak Ibu ketikkan, dia akan keluar. Nah, di dalam Google itu, semua yang Bapak Ibu ketikkan ketika mencari salah satu kata atau misalnya mencari sepatu untuk sepatu pria ukuran sekian misalnya, nanti akan muncul di dalam search-nya itu, dan yang Bapak Ibu lakukan akan tercatat di dalam Google ya, Google Search Engine. Jadi di Google Search Engine dia akan tercatat tuh bahwa ada yang mencari sepatu pria ukuran 40 misalnya. Nah, nanti kita akan menggunakan database yang ada di dalam Google itu. Kira-kira ada berapa banyak sih yang mencari sepatu? Ada berapa banyak sih yang mencari jilbab misalnya? Jilbab yang syar'i atau jilbab yang buat di rumah ya. Terus ada berapa banyak sih yang mencari sepeda? Ya, sekarang lagi ngetren sepeda ya.
Nah, Ya. jadi kita bisa lihat. Jadi ada 67% ya, walaupun dia ngelihat di offline, dia selalu mencari di internet ya, selalu mencari di internet. Dan ada 57% orang yang menonton iklan di TV melakukan pencarian di internet. Nah, jadi eh, intinya adalah semua orang saat ini ketika akan melakukan pembelian, dia akan melihat atau mencarinya di internet. Ya, dia akan mencarinya di internet. Dan dari search engine yang ada sekarang ini, maka yang paling populer adalah Google. Makanya nanti kita coba di malam Kamis minggu depan, kita akan coba fokus Google. Jadi Google itu nanti ada banyak ya, selain nanti ada keyword, terus juga nanti ada tren. Jadi ada berapa sih orang yang mencari kata sepatu pria? Ada berapa yang mencari kata-kata yang lain? Jadi keyword ini menjadi hal yang sangat penting ya. Dan keyword inilah yang akan kita gunakan ketika kita akan mau bisnis nih. Kita akan mau menggunakan bisnis apa nih? Gitu. Kita akan lihat di internet gitu. Karena kita menggunakan digital marketing, maka yang kita lakukan adalah kita mencari siapa sih ada berapa sih orang yang mencari produk yang akan kita masuki gitu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat ya, nanti kita pakai Google Trend, itu setiap tahun ada satu season, misalnya eh, kambing kurban gitu atau sapi kurban. Itu trennya akan muncul dalam satu tahun itu di bulan tertentu, yaitu di bulan Idul Adha ya. Itu semua akan mencari kata itu, keyword itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berbisnis tentang kurban, misalnya sapi kurban atau kambing kurban dan lain-lain, maka yang tepat adalah pada saat Idul Adha. Dan keyword apa yang paling dicari orang gitu. Jadi ada yang cari misalnya kambing kurban di Bekasi misalnya, atau kambing kurban di Bogor misalnya. Nah, keyword itu nanti yang akan kita gunakan. Jadi lebih spesifik. Misalnya lokasi Bapak ada di daerah Bogor, berarti Bapak nanti memberikan makanan di engine Google itu adalah spesifiknya di Bogor. Jadi ketika orang ngeklik mengetik misalnya kambing kurban di Bogor, maka otomatis nanti website Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya website, nanti di sana ada Bapak Ibu juga bisa masukkan ke yang lain ya, ke sosial media, entah di Instagram, di Facebook. Jadi nanti tapi alangkah lebih bagusnya adalah kita akan menggunakan website. Nah, nanti di website itulah orang akan masuk ke dalam pencarian tadi. Ya, jadi ini hasil riset ya, ada 57% setelah nonton di TV, dia akan melakukan pencarian di internet. Oke, kita lanjut ya. Nah, penetrasi di Indonesia ini luar biasa. Ini nggak tahu data tahun berapa nih. Data tahun saat ini kayaknya 2017-an ya, atau 15 ya. Ini Indonesia memang masih ketinggalan, tetapi trennya terus meningkat persentasenya. Jadi ada 55 juta nih yang menggunakan internet di Indonesia. Ya, penetrasi pasar. Oke. Kemudian di sini ada peningkatan nih. Oh, 2013 ya. Jadi tentunya di 2020 ini luar biasa, semakin besar. Di atas 182 ya. Di sini penggunanya di atas 100 juta. 100 million.
Oke, penggunaan internet di Indonesia bertumbuh 3 jam per hari. Jadi ini luar biasa. Jadi ini potensi buat kita ya. Nah, kemudian kita lihat perilaku internet di Indonesia. Jadi yang biasa dilakukan pelaku internet di Indonesia adalah 80%-nya adalah search general browsing. Jadi dia menggunakan Google untuk mencari apapun ya. Entah mencari produk yang akan dibeli, entah itu mau mencari apa, biasanya ada tugas juga ya, mahasiswa mencari tugas-tugas kuliah dan lain-lain. Yang terbanyak adalah Google ya, general browsing di Google. Kemudian yang kedua adalah social networking, jadi sosial media ya. Yang ketiga adalah email. Email nanti di sini pengguna email ini 65%. Kemudian purchase online atau e-banking ini 40%. Tentunya ini masih data tahun 2015 ya. 2020 ini peningkatannya mungkin saya berpikir mungkin di atas 80 ya. Karena orang akan berubah purchase online-nya, purchase yang offline berubah ke online. Kemudian ada lagi 42% itu watching video. Jadi dia melihat video. Dan 40% lagi ngeblog. Ada blogging ya. Melihat blog atau yang biasa kita lihat artikel-artikel yang di blog itu di internet. Ya, jadi potensinya kalau kita lihat di sini, potensi kita adalah yang pertama kita harus kuasai dulu yang namanya search engine, yaitu Google. Itu yang pertama. Nanti di malam minggu depan kita akan bedah habis di Google search engine karena di sini 80% yang akan menggunakan search engine. Nanti yang kedua Facebook dan Instagram ya, social networking yang potensial buat kita memasarkan produk apapun itu nanti melalui di malam berikutnya ya, ketiga nanti kita akan belajar social networking. Di sini adalah Facebook dan Instagram. Yang berikutnya jangan lupa ada pengguna email. Jadi setelah search engine kemudian sosial media, yang berikutnya adalah pengguna email. Jadi email di sini adalah email penawaran produk kita nantinya. Ya, jadi bagaimana caranya akan terkirim nih email-email kita yang langsung ke customer ya. Caranya bagaimana? Nanti kita akan coba masukkan pendaftaran di dalam website kita ya. Jadi data email-email yang kita kumpulkan dari mana? Dari orang yang mengunjungi website kita. Ya, jadi nanti bagaimana caranya kita akan coba bahas di malam berikutnya ya. Kemudian ada purchase online atau e-banking ya. Nanti kita akan bikin. Jadi nanti khusus satu malam nanti kita akan bikin website yang free ya. Oke, website itu nanti sebenarnya ada dua unsur, yaitu hosting dan domain. Nah, hosting ini bisa kita cari yang gratis. Jadi nanti kita bikin yang hosting yang gratis yaitu di Google Blog ya, di Blogspot. Nah, Blogspot ini yang akan kita gunakan. Cuman memang ada kendala. Kendalanya adalah maksimum hanya 15 GB. Nah, nanti kalau bisnis kita sudah membesar, jadi jangan langsung Bapak Ibu invest di dalam online ini langsung beli hosting, beli domain langsung jor-joran, nggak usah. Jadi yang pertama adalah kita gunakan dulu yang gratis-gratis ya. Jadi begitu nanti ada peningkatan, ada pendapatan yang masuk, nanti baru kita bisa membeli hosting sendiri, membeli domain yang tidak ada blogspotnya. Jadi kalau yang gratis itu nanti ada blogspotnya. Jadi misalnya saya kemarin bikin hesra.blogspot.com. Jadi ada blogspotnya. Jadi nanti kalau kita ada dananya sudah terkumpul, blogspotnya kita hilangin. Jadi tinggal hesra.com misalnya.
Nah, cuman ada biayanya nanti per tahun. Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah YouTube. Jangan lupa di Indonesia ini literasinya masih sangat rendah ya. Kita tuh juara 2 dari bawah untuk urusan literasi. Artinya kita lebih suka nonton dibandingkan membaca. Literasi kita luar biasa, masih rendah ya. Nah, efeknya adalah yang paling banyak orang melihat video. Nah, video itu memang eh, bukan yang hanya yang tidak suka membaca ya, tapi semua orang lebih senang karena di dalam video ini dia bisa melihat visual, bisa mendengar auditori, dan dia langsung gitu, langsung bisa memahami apa yang ada di video tersebut. Dan yang terakhir di blog ya, blogging. Jadi gini, strategi kita adalah dalam membuat website, bagaimana caranya mendatangkan traffic. Jadi kunci dari digital marketing adalah sebenarnya hanya satu kata, yaitu traffic. Traffic artinya yang yang mengunjungi website Bapak Ibu ya. Dari pengunjung itulah akan ada yang kita sebut nanti funnel marketing ya. Akan ada orang yang merasa tertarik dan ada yang closing. Nah, di sanalah bagaimana caranya mendatangkan traffic. Itu nanti kita akan bahas ya di malam kedua minggu depan. Ya, jadi di situ. Jadi kita bagaimana mendatangkan traffic gitu. Ya, traffic yang yang bisa mengenerate penjualan atau closing. Nah, yang jadi masalah adalah kita mengharapkan tidak hanya pengunjung pengunjung baru, kita berharap adalah pengunjung lama pun akan balik lagi ke website kita. Nah, itu adalah tantangannya. Jadi ada yang namanya pembeli, ada yang namanya pengunjung, ada yang namanya pelanggan. Kalau pengunjung mengunjungi sekali, berikutnya dia nggak mengunjungi. Tapi yang kita inginkan adalah pelanggan. Jadi dia mengunjungi website kita terus menerus gitu, ya. Jadi misalnya dia ada butuh apa, mengunjungi website kita. Berikutnya dia juga mengunjungi website kita. Jadi tidak hanya sekali. Jadi yang kita inginkan adalah website kita dikunjungi oleh orang yang pernah mengunjungi dan yang baru. Ya, jadi yang baru itu mungkin dapat yang kita dapatkan dari SEO ya, SEO yang dari Google. Dengan adanya Google itu harapannya adalah akan bertambah terus pengunjung barunya. Caranya adalah melalui Google Search ya. Jadi harapannya nanti di website kita akan masuk ke halaman pertama. Kenapa sih kita kalau di digital marketing emang ada apa gitu? Kenapa harus masuk halaman pertama? Menurut riset pencari barang atau yang lain di dalam Google itu, mereka hanya ngeklik yang ada di halaman pertama, hampir di atas 60%. Yang selebihnya ada juga yang melihat di page 2, page 3, tapi itu sangat sangat kecil sekali. Ketika yang dicari sudah ada di page 1, dia nggak akan mencari di halaman berikutnya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana website kita dan yang lainnya, sosial media kita bisa masuk di halaman pertama. Jadi walaupun dia ngeklik misalnya, ngeklik yang website ternyata masuk website kita. Terus ngeklik lagi sosial media nanti diarahkan ke website kita. Jadi di halaman pertama itu nanti full beberapa link adalah linknya punya kita gitu. Jadi akan masuk ke ke website kita ya. Jadi ini menariknya ya, pelaku internet di Indonesia.
Kemudian enaknya lagi nanti digital marketing itu 24 jam ya, Bapak Ibu. Ingat kita nggak perlu sewa orang untuk menjaga toko kita. Ya, jadi otomatis 24 jam. Jadi kapanpun orang membutuhkan produk, mereka bisa akses website kita. Nah, makanya nanti bagaimana caranya website kita bisa melakukan transaksi penjualan walaupun tanpa kehadiran kita. Nanti ada tools-toolsnya ya. Jadi kita bangun, oh udah ada yang beli nih, oh udah diproses, kita tinggal kirim barang gitu. Jadi nanti seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu nanti affiliate, jadi nanti ada dropshipper, affiliate marketing, reseller dan lain-lain. Itu bukan kita yang punya produk, tapi produknya orang lain ya, orang lain yang kita jual. Tapi kalau produk kita sendiri pun nanti begitu ada proses di pembelian atau closingan, pagi-pagi langsung bisa kita kirimkan barangnya. Jadi online 24 jam Bapak Ibu. Yang kedua adalah jangkauannya luas. Jadi kalau Bapak Ibu jualan kebab, misalnya hanya ya di pinggir jalan seperti itu, hanya yang lewat pinggir jalan itu aja, itu terbatas. Nah, ketika Bapak Ibu masukkan jualan kebabnya di internet, maka tidak hanya terbatas di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Bisa sampai ke Arab misalnya gitu ya. Jadi jangkauannya luas. Otomatis kalau ketika jangkauannya luas, maka marketnya akan semakin luas. Dan akibatnya adalah penjualan akan semakin banyak ya. Oke. Nah, ini dia. Ada yang karena apa kita digital marketing itu loss kebalik. Apa namanya? Low cost ya. Low cost dan high impact. Jadi dengan adanya digital marketing, kita nggak perlu lagi beli sewa kios ya. Kita nggak perlu lagi sewa kios, kita cukup membuat website. Nah, jadi makanya nanti gimana cara bikin website nanti kita akan pelajari ya. Kita akan menggunakan Blogspot ya Bapak Ibu. Blogspot. Nah, nanti tapi tampilannya nggak seperti Blogspot. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari tampilannya seperti Bapak Ibu mau bikin saya mau bikin ini news, ya udah nanti bisa bikin seperti punyanya detik.com misalnya, mirip ya, bukannya sama persis. Atau misalnya saya mau bikin seperti Shopee, jadi blogspot saya mau seperti jualan seperti di Shopee bisa ya. Jadi nanti kita akan menggunakan template. Bagaimana caranya? Dan semua itu template-nya gratis, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal kita download dan kita kita masukkan ke dalam blogspot kita, ya. Nah, jadi nanti low cost. Kenapa low cost? Gratis, Bapak Ibu. Jadi hostingnya gratis karena di Google ya. Yang kedua, domainnya pun gratis. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membesar penjualannya sudah mulai bisa mengcover, ini udah bisa nih, berarti nanti kita sewa. Sebenarnya sewa pun nggak terlalu mahal Bapak Ibu. Untuk menyewa hosting itu hanya sekitar 300.000 per tahun. Dan itu pun unlimited ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau masukin database data-data, misalnya kan banyak ya foto-foto yang kita masukin, kemudian yang lain-lain ya, kita masukin juga plugin, kita masukin yang lain, tools yang lain, itu di hosting itu nanti unlimited. Nah, misalnya, udah dapet nih, ya udah kita beli sewa hosting 1 tahun itu 300.000. Saat ini mana ada toko yang kita bisa sewa 300.000 setahun, nggak ada. Nah, yang kedua,
adalah domain ya. Jadi hosting dan domain. Domain itu adalah alamatnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebelum nanti kita menggunakan menggunakan domain, kita harus tahu dulu nanti keywordnya. Kira-kira keywordnya yang paling bagus apa? Baru nanti kita bikin dia sebagai domain kita. Ya, jadi domain itu kalau bisa nanti kita mengikuti keyword yang kita akan targetkan gitu. Ya, jadi nanti kita mencari keyword yang kita mau targetkan, itu akan menjadi domain kita. Nah, domainnya kita bisa beli. Ya, kalau mau tanpa blogspot ya. Kalau sementara boleh Bapak Ibu pakai misalnya kebab.blogspot.com, nggak masalah ya sementara. Nanti misalnya udah ada dananya, ya udah kita langsung beli nih. Blogspotnya nggak ada, jadi kita daftarin kebab.com. Nah, itu hanya sekitar 125.000 per tahun. Ya, jadi setahunnya 125.000. Jadi kalau di total dengan hosting itu nggak sampai 500.000. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada hosting yang memberikan satu domain gratis. Jadi sebenarnya nggak nyampe 300.000, 299 udah dapat domain dan hosting ya. Oke, jadi nanti ya faktanya adalah di search engine di Indonesia ini yang paling besar 80% adalah Google ya. 80% Google, kemudian ada juga sih yang pakai Yahoo sekitar 9,5%, ada juga yang pakai Bing dan yang lainnya. Tapi yang paling banyak adalah Google ya. Jadi nanti kita akan pelajari seluk-beluk semua tentang Google di malam Kamis minggu depan ya. Berarti tanggal 16 ya. Jadi kita obrak-abrik semua. Baru nanti di situ kita dapat keywordnya. Baru nanti kita malam berikutnya kita bikin website dari hasil search engine yang keyword yang kita temukan. Ya, jadi gitu. Atau nanti kalau ada waktunya ada, berarti di malam tanggal 16 itu kita akan coba langsung kita bikin websitenya ya. Nah, jadi di sini kita lihat search engine yang paling digunakan di dunia itu 80% adalah Google. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia lebih parah lagi nih, 96,24 di Indonesia. Kalau di dunia 80%, di Indonesia hampir 100% ya. Selanjutnya nanti dari keyword itu dari Google tadi ya kita udah tahu. Search engine di Indonesia itu ada yang namanya SEO klik ya. Di sini 58% SEO klik. Kemudian ada lagi yang 42% semua search click on the top rank result. Jadi maksudnya gini, dia akan ngeklik di top rank aja di halaman pertama itu ya. Biasanya di halaman pertama sekitar 10 ini ya, 10 domain 10 link lah ya. Itu yang akan kita coba bagaimana kita mendapatkan top 10 ya, bisa masuk ke dalam top 10. Kemudian SEO user behavior itu page one result itu 62%. Ya, ini ada di atas 60% kan yang saya bilang. Jadi 60%, lebih dari 60% dia ngeklik di page one. Ya, kemudian ada second page atau alternatif itu hanya sekitar 23%. Yang lainnya di search engine yang lain hanya 15%. Jadi fokus kita nanti di page one ya. Jadi gimana caranya bisa link kita, website kita masuk ke halaman pertama. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk ke halaman pertama? Bapak Ibu nanti kita kasih ini ya, tantangan ya. 1 minggu bisa nggak nih masuk ke halaman pertama? Oke. Caranya nanti kita bagaimana caranya membuat kita bikin mesin Google itu kita kasih makan, istilahnya kita kasih makan ya. Kalau orang SEO bilangnya kita kasih makan engine-nya, kita kasih makan sehingga rank kita akan naik ya.
Oke, ini ya. Jadi nanti ada awareness, interest, ini AIDA biasa ya. Final, repeat, nanti loyal. Jadi harapan kita nanti setelah dia aware dengan produk kita, tentunya dia akan tertarik. Bagus juga nih hijabnya ini. Bagus juga nih. Atau misalnya sepatu prianya ini bagus nih. Udah ada interest. Kemudian consideration, ya kan. Kemudian trial dia coba gitu. Dia coba beli. Setelah beli, enak. Akan ada repeat. Setelah repeat akan loyal. Jadi dia ketika mau beli sepatu otomatis ke website kita. Itu sudah loyal. Jadi target kita adalah loyal ya. Target kita bukan banyaknya pembeli. Banyak pembeli memang itu target kita. Nah, harapannya adalah target pembeli yang loyal. Nah, kalau loyal udah. Kalau pembeli sudah loyal, itu adalah aset yang luar biasa buat kita ya. Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya digital marketing adalah website. Makanya nanti bagaimana kita bikin website ya. Website itu nanti buat apa fungsinya? Ada yang masuk lagi ya. Oke, jadi yang website itu nanti akan masuk ke landing page ya. Bisa digunakan nanti website itu buat landing page. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Blogspot nanti itu bisa kita gunakan sebagai landing page. Landing page itu artinya nanti ada penawaran yang kita tawarkan dan ada harapannya nanti ada pembelian ya, ada CTA-nya ya, call to action. Kemudian ada SEO ya, on page dan off page. Kemudian ada Google AdWords, ya nanti kita coba pelajari, dan ada Google Analytics. Jadi di website itu nanti kita harus analisa nih, kira-kira pengunjung kita itu dari mana aja, ya. Bisa sampai kota ya. Coba nanti kita lihat di AdWords itu sampai kota nggak ya. Jadi analisanya website kita dikunjungi Indonesia berapa jumlahnya, luar negeri berapa jumlahnya, di Indonesia sampai dengan berapa kotanya ya. Oke. Nah, jadi nanti kunci yang paling penting adalah nanti website. Website adalah rumah Anda. Website adalah bisnis Anda. Ya, jadi nanti di website inilah semuanya akan mempresentasikan brand atau produk yang Anda jual. Ya, ini website. Nah, di website ini nanti ada kuncinya yang bikin pengunjung akan balik lagi dan balik lagi. Yang pertama adalah konsistensi. Ya, konsistensi dari awal. Jadi misalnya dari awal mengenai misalnya herbal, ya udah konsisten. Website kita temanya herbal dari awal sampai akhir. Jadi si pengunjung begitu dia ingat herbal akan masuk ke website Bapak Ibu. Jadi harus konsisten ya, konsisten dari sisi topik, konsisten dari sisi tampilan, konsisten dari sisi brand ya. Brandnya nanti identity brandnya. Jangan lupa nanti kita belajar ini ya, color ya, mengenai color, bagaimana warna yang akan kita gunakan. Apakah kita mau pakai yang warm, mau pakai yang cold, nanti kita coba ya. Konsistensi di situ. Kemudian ada text clarity. Jadi teksnya yang kita gunakan dari awal sampai akhir. Ya udah, kalau kita mau pakai Arial semua gitu. Terus colornya, nah ini ada color ya. Color yang kita gunakan. Jadi kalau kita ke detik.com, kita akan lihat langsung warna merah dan warna biru. Pasti teringat di dalam pikiran kita. Kemudian information coding ya. Ya, mengenai coding di sini ada informasi mengenai codingnya di website kita. Kemudian information placement di sini maksudnya adalah website kita di mana sih bisnis kita berada gitu.
ya. Terus nanti ada coherence. Coherence ini artinya ada ikatan di situ. Jadi nanti kita bisa bagaimana membangun ikatan dengan customer melalui nanti adanya sosial media ya, ada hubungannya dengan sosial media. Oke, next. Jadi ini nanti search engine ini yang akan menjadi awal kita ya memanfaatkan search engine Google AdWords. Oke, search engine ini yang pertama di sini nanti ada backlink, ada social networking, kemudian ada artikel, ada blog. Jadi semua orang akan mencari kita tuh. Jadi ada press release, jadi ada artikel, larinya ke blog kita. Blog kita menjadi jadi search engine yang SEO friendly, jadi dia bisa di halaman pertama. Ya, jadi dengan membangun website tentunya dengan brand yang sudah kita gunakan tadi melalui keyword ya, mungkin brand kita nanti akan menjadi blog yang banyak pengunjung ya. Nah, nanti akan ada display ads. Jadi kalau nanti blog kita sudah banyak pengunjung, nah jangan khawatir Bapak Ibu, selain kita bisa menjual produk kita, ada juga yang namanya AdSense ya. Di sini kita dapat uang, ada dua metodenya nanti ya. Ada yang by click, kita dapat uang dengan orang ngeklik, ada juga yang hanya melihat ads-nya kita dapat uang. Ya, jadi nanti ada yang namanya AdSense ya, display AdSense. Caranya apa? Nanti ada syaratnya, minimum pengunjung berapa, pengunjung per harinya nanti secara rata-rata yang nggak mungkin sama, nanti ada yang naik ada turun, tapi secara rata-rata nanti akan dilihat oleh Google AdSense ya. Ini display ads. Jadi yang pertama itu kita bisa lewat Google AdSense. Yang kedua, kita bisa juga sewakan lokasi kita untuk orang bisa nampilin bannernya dia, bannernya, logonya atau lainnya itu dengan biaya tertentu. Nanti kita bisa tawarkan ke mereka. Syaratnya apa? Syaratnya ada pengunjung yang setiap hari mengunjungi. Ya, jadi nanti ada display ads di sini. Nah, ini ya. Jadi nanti kita bisa ada Google, ada Froggle, ada Gmail. Ya, jadi nanti ada content publisher, ada Times Online, Economist, CN Traveler ya. Kemudian nanti ada NTL dan lain-lain. Pokoknya ada ads yang bisa ditampilkan. Nah, ada juga nanti display kita tentunya di website itu ada YouTube-nya. Jadi kita tidak hanya dapat AdSense dari website, tapi juga AdSense dari YouTube ya. Tapi ini memang nanti kita akan pelajari bagaimana caranya dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam. Itu syaratnya ya, supaya kita bisa dapat AdSense di YouTube. 4.000 jam yang nonton, kemudian ada 1.000 subscriber. Ya, jadi YouTube video. Ya, jadi display ads ya. Jadi intinya adalah semuanya lebih banyak nanti ke ads. Ya, oke. Sosial media nanti kita Facebook, Twitter nanti kita bisa tampilkan. Kemudian ada Google Plus. Saya lihat ada juga sudah menggunakan Google Plus ya. Sosial media, memanfaatkan kekuatan sosial media. Nah, caranya gimana? Tentunya kalau di sosial media jangan hard selling. Nanti kita kasih trik-triknya ya. Jadi Bapak Ibu, saya sering lihat di Facebook orang jualan hard selling gitu kan. Akhirnya saya bukan unfriend tapi enggak follow gitu. Karena setiap saat selalu yang dia tampilkan ya hard selling gitu.
orang tidak suka dengan hard selling. Nah, nanti bagaimana caranya kita menjual tapi tidak dengan hard selling. Oke, sosial media itu ya. Nah, nanti kita akan coba. Di sini ada Facebook dan Twitter Ranks. Ini kita udah mulai nomor 2 ya, luar biasa ya penggunanya ya. Facebook, Twitter kita nomor 1 Jakarta, luar biasa in percentage ya. Kemudian jangan lupa ada masih direct mail ya. Direct mail. Nah ini, jadi nanti setelah kita bikin website, kemudian YouTube, kemudian tadi sosial media, jangan lupa nanti ada yang namanya direct mail. Jadi direct mail itu artinya secara personal kita membangun hubungan dengan customer. Ya, jadi terus kita memberikan, tapi jangan tiap hari juga ya Bapak Ibu, nanti kita bikin waktu-waktu kapan kita akan memberikan informasi tentang produk kita ke konsumen kita, ya. Ataupun misalnya kita hanya memberikan, misalnya ada artikel baru yang menarik buat konsumen. Jadi konsumen itu nanti misalnya dia tertarik dengan masalah herbal, ya udah berarti di direct mail itu kita hanya memberikan ini ada info baru tentang herbal, info baru tentang herbal gitu. Nah, jadi nanti ini yang namanya email marketing. Nah, email marketing ini hal yang krusial juga buat kita di digital marketing. Kemudian ada website monitoring dan analisis ya. Jadi nanti kita harus melakukan nih analisa kapan sih orang mengunjungi website kita. Ya, kalau TV kan ada yang biasanya prime time ya. Nah, jadi kita mau lihat nih kapan. Nah, ini ada reportnya ternyata. Nanti jangan khawatir, ada di Google Analytics. Ya, nanti kita coba pelajari kapan sih mereka akan mengunjungi website kita. Jadi misalnya dia tuh pengunjung website kita datangnya sore misalnya jam 4. Ya udah berarti jam 3 kita udah launch produk artikel-artikel yang menarik buat mereka ya. Jam 3 udah kita kirimkan gitu. Jadi jam 4 dia buka, ada artikel menarik. Ya. Jadi setiap ini kita regular, kita update terus. Ya, monitoring apa saja sih yang diukur. Nah, jadi nanti kita lihat siapa aja sih pengunjungnya, who are your visitor. Ya, jadi nanti dianalisa juga nih halaman apa saja sih yang dia lihat gitu. Itu yang akan menjadi pegangan kita ya. Kita akan coba halaman-halaman yang banyak dilihat, kita akan fokuskan di sana gitu. Lebih banyak topik-topik yang dilihat oleh si customer. Kemudian berapa lama sih average time of visit? Jadi berapa lama sih konsumen pengunjung itu melihat website kita. Kemudian location, geolocation. Jadi misalnya banyak yang dari Bali, ya udah berarti nanti kontennya ada mengenai sedikit Bali gitu ya. Karena ada geolocationnya, kita lihat ya. Jadi impact-nya nanti banyak ke arah bagaimana konten yang kita tampilkan itu lebih menarik lagi bagi customer. Kemudian ada top konten. Top konten mana yang paling banyak disukai oleh pengunjung ya. Kemudian trafficnya, dari mana sih sumber trafficnya, apakah direct, apakah referral, apa organik gitu ya. Jadi ada analisisnya di sini ya. Oke, jadi nanti marketing impact-nya ada customer nanti dari berbagai ini ya berbagai jenis, kemudian ada melakukan penjualan, kemudian dari sisi brand, kemudian ada kompetitor dan ada media. Medianya di sini ada banyak ya, ada
first page, ya kan, ada juga YouTube dan lain-lain. Oke, jadi customer approach, ada brand, kompetitor, dan media. Oke, kemudian ada Facebook. Nah, Facebook dan Google itu sekarang sudah bekerja sama ya. Jadi nanti di Facebook pun ada yang namanya platform Google ya. Ya, jadi menggunakan platform Facebook Ad dan Google AdWords sebagai sarana utama untuk membantu bisnis UKM. Oke ya, sebentar. Nah, apa itu Facebook Ads? Nah, nanti kita akan coba bahas di malam berikutnya ya. Udah cepat saja nanti kita akan pelajari ini mengenai Facebook Ads ya. Ini kaitannya dengan sosial media nanti ya. Jadi nanti gimana caranya kita membuat Facebook Ads gitu. Bagaimana caranya supaya nanti kita mau jualan nih, tapi jangan di timeline kita ya. Jadi maksudnya bukan di pos-pos kita, tapi nanti kita bikin yang namanya fanpage. Ada yang namanya grup Facebook, ada yang namanya fanpage Facebook. Nah, di sanalah kita nanti boleh menggunakan hard selling. Tapi kalau di dalam timeline kita personal itu tidak menggunakan hard selling ya. Kita lebih banyak ke soft selling dan kita mengengage dari rekan-rekan kita secara natural ya. Jadi jangan apa-apa hard selling dan lain-lain. Oke. Jadi nanti membangun word of mouth WOM itu melalui Facebook. Jadi ini nanti gimana caranya bikin fanpage, bagaimana bikin grup Facebook dan lain-lain itu dari sini. Nah, bagaimana? Kenapa sih butuh Facebook Ads? Karena Facebook itu sosial media terbesar di dunia dan Indonesia, ya. Jangan lupa, kenapa sih kita repot-repot ke Facebook? Facebook Ads, kenapa nggak Google Ads saja ya? Karena memang pengguna Facebook ini terbesar, ya. Jadi di mana ada kerumunan, disitulah ada potensi penjualan. Ya, jadi sistem pembayaran iklan berdasarkan cost per klik. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir kalau dia nggak ngeklik kita nggak bayar gitu. Ya, jadi itu. Kemudian meningkatnya brand trust, kemudian informasi yang menyebar. Oke, ini Facebook Ads ya, nanti kita pelajari lebih dalam bagaimana caranya kita membuat Facebook Ads. Jadi kalau dilihat banyak ya rekan-rekan yang menggunakan Facebook Ads. Jadi dengan modal yang minim ya 100.000, 200.000, efeknya adalah penjualannya bisa jutaan gitu ya, banyak pembeli yang. Kenapa? Karena dia by klik gitu. Kalau nggak diklik kita nggak akan keluar uang untuk ads-nya atau iklannya ya. Nah ini contohnya. Jadi Facebook Ads. Nah, jadi nanti tampilnya nanti kalau Bapak Ibu buka di ini di dalam Facebook yang di laptop ya, ada di sebelah kanan tuh. Nanti dia muncul, atau nanti di antara timeline teman-teman ya, nanti akan diselipkan gitu ads-nya kita. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Kita nanti pelajari. Jadi kita bisa membuat demografinya, geografinya, interestnya, dan landing page-nya. Jadi landing page nanti kita akan mau kirim kemana nih orang yang klik gitu. Jadi nanti waktu kita bikin Facebook Ads itu nanti ada link yang diklik oleh pengunjung. Nah, kita bikin nanti landing page-nya kemana? Apa ke website, apa ke fanpage, atau yang lainnya. Website kita nanti akan langsung dikunjungi oleh Facebook Ads yang kita
create di Facebook ya. Kemudian interest. Jadi ya jangan sampai kita mau jualan rumah nih, properti, tapi kita yang masukkan interestnya movie, ya nggak masuk ya. Bisa sih ada juga orang yang senang movie dan properti misalnya. Jadi kalau properti lebih ke arah misalnya yang bisnis misalnya, orang yang minat bisnis atau investasi, ya kan, atau yang lainnya. Kemudian demografi usianya berapa, jenis kelaminnya, kemudian geografinya di mana, Jakarta, Bali, dan lain-lain. Ya, nanti ini kita coba langsung sebagai kita langsung praktek langsung ya. Nah ini baru previewnya, nanti kita akan belajar Facebook Ads. Oke, nah nanti kita juga akan belajar yang namanya Google AdWords. Nah, jadi nanti bagaimana cara kita beriklan. Nah, jadi kenapa sih kita menggunakan Google AdWords? Jadi gini Bapak Ibu, jadi yang namanya SEO itu adalah cara cerdas kita bagaimana supaya link website kita masuk ke halaman pertama. Cara keduanya adalah menggunakan Google AdWords. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang search di Google Search Engine, biasanya rank peringkat 1, 2, 3 itu adalah iklan. Nah, iklannya itulah Google AdWords. Nah, jadi kalau nggak mau repot-repot belajar SEO, ya udah kita ngeluarin uang dengan Google AdWords dengan kunci keyword tentunya ya. Kita tetap menggunakan keyword tertentu sehingga kita akan tampil di keyword mana. Ya, jadi Google AdWords salah satu cara kita bisa masuk bukan top 10 malah top 3 ya. Bisa 1, 2 atau 3. Ya, itu AdWords. Oke. Kita next. Nah, ini contoh, ini Google-nya. Jadi kenapa Google butuh Google AdWords? Ya, jadi iklan lebih efektif karena iklan hanya tertuju pada orang yang mencari dan tertarik dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan, tentunya dengan keyword yang sudah kita tentukan ya. Anda tidak perlu membayar bila iklan Anda Anda tidak perlu membayar saat iklan Anda ditampilkan, Anda hanya perlu membayar saat iklan Anda diklik. Jadi misalnya kita rank 1 atau di rank 2 misalnya, nggak diklik, kita nggak usah bayar. Tapi kalau diklik, nah itu akan kita ada tagihannya nanti di sana. Jadi kemudian jangkauan jaringan Google yang sangat luas. Kemudian pengukuran hasil campaign. Oke. Mengapa butuh Google AdWords? Jadi Anda mengubah atau mengatur iklan Anda, jadi nggak perlu lagi tuh iklan di yang lain ya, karena kita bisa masuk di Google AdWords. Jadi ini cara singkatnya ya. Kalau kita nggak pakai SEO ya udah pakainya Google AdWords. Tapi tentunya ada biaya. Tapi kalau SEO nggak ada biaya ya. Tapi Google AdWords pun biayanya ketika ada orang ngeklik. Kalau belum ada yang klik, kita tidak ada. Nah, ini caranya nih, contohnya ya. Ini adalah contoh Google AdWords. Kemudian nanti kita bisa melakukan di mana iklan Anda tampil. Nah, ini ya, biasanya nanti ada warna sendiri, dia warnanya orange ya. Jadi kalau mau kita beli laptop murah, akan muncul nih ada tiga top 3. Ini adalah ini adalah iklan ya, Google AdWords. Yang ini adalah organik kita ya, nanti kita coba. Yang ini juga iklan, ini mau di sini di rank atau di sebelah kanan ya. Ini nanti ada biaya sendiri beda ya. Oke. Terus ada juga kalau kita masukin ke website yang udah banyak ya pengunjungnya, kayak kompas.com, detik.com. Nah, ini bisa nih kita masukin. Nah, cuman memang ada biayanya ya.
ada di detik. Itu biasanya per jam ya, sejamnya berapa. Ada jam, kemudian pukul berapa, durasi dan kapannya, itu yang membedakan harganya. Nah, ini contoh yang tergabung dengan Google Display Network. Jadi bisa aja nanti kita di Google Ads, saya mau masuk di Kompas, tapi nanti kita bayarnya Google Ads bisa. Atau langsung ke Kompasnya juga bisa. Ini tergantung dengan Google Network ya. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti kita akan bahas secara detail ya. Nah ini, jadi mesin pencarinya langsung beli laptop murah, langsung muncul iklan kita ya. Kemudian bagaimana ini masih cara kerjanya, nanti lebih detail kita akan pelajari ya. Yang paling penting adalah kita membuat website. Hai, gimana teman-teman? Semoga di sesi kali ini bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman tentang pengertian dari digital marketing dan hal lainnya. Untuk bisa lebih memahami dan memperdalam ilmu tentang digital marketing selanjutnya, silahkan subscribe dan like video ini, atau mungkin boleh juga share ke teman-temannya. Semoga bisa bermanfaat dan kita sama-sama bisa belajar untuk semakin maju, untuk semakin bisa mengembangkan produk kita, dan untuk bisa lebih memahami digital marketing dan hal lainnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, tunggu saya. Assalamualaikum.